Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kemarin Minggu 20 Oktober 2024, Indonesia memasuki babak baru dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto didampingi Gibran Rakabuming-Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029. Pasangan Prabowo-Gibran membawa harapan besar bagi sebagian masyarakat, terutama terkait kolaborasi antara seorang politisi berpengalaman dengan pemimpin muda yang berpotensi membawa inovasi. Lalu, dengan hadirnya pemimpin baru, bagaimana merealisasikan Indonesia maju? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Leo Agustino, yang merupakan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Bapak, kami yang mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan datang ke Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol asik tentang topik yang masih hangat nih Pak. Baik, kita coba telaah dan ulas ya. Baik, sebelumnya Pak, apa kabar nih? Saya baik, sehat. Saya berharap juga kawan-kawan di Sultan TV sehat semuanya. Baik, alhamdulillah ya Pak ya, kalau memang sehat. Dan tentunya Pak, hari ini selama 30 menit ke depan kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini, pemimpin baru menuju Indonesia era baru. Wah, tentunya nih Pak, kemarin nih sempat ramai ibaratnya hajat Indonesia nih Pak ya. Ya, di sepanjang Sudirman itu saya ingat ada 26 titik ya. Betul. Dan sangat-sangat ramai karena kebetulan pada hari yang sama saya berada di Jakarta dan kemudian memperhatikan bagaimana antusiasme warga masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk menyongsong pemimpin baru Indonesia. Wah, tentunya meskipun tidak hadir secara langsung ya Pak ya di Jakarta, tapi kan kita bisa melalui lihat lewat televisi ya Pak. Betul. Ada banyak sekali masyarakat yang turut hadir. Nah, berbicara tentang pemimpin baru nih Pak, masih berkaitan dengan pelantikan Presiden Indonesia nih Pak ya. Dan ini juga harapannya menuju Indonesia maju. Sebenarnya Pak, bagaimana nih Bapak yang merupakan akademisi ini memaknai era baru Presiden dalam konteks kepemimpinan di Indonesia? Baik, saya melihat dua pasangan ini kan kombinasi yang sangat baik ya, antara pemimpin senior yang saya yakin sudah banyak makan asam garam, sementara wakilnya adalah mantan wali kota juga yang punya pengalaman upgrading cukup besar di kemudian hari, dan saya rasa mereka akan melakukan terobosan-terobosan di masa mendatang, sebab mimpi kita itu menjelang 2045 kita punya sejumlah sarana prasarana untuk menggapai 100 tahun Indonesia merdeka. Dan dua pasang ini menurut hemat saya merupakan kombinasi yang cukup baik ya. Ini saya menjawabnya agak lama, cukup baik karena tentu ada alasan-alasan. Yeah. Cukup baik. Jadi memang kalau semisal kita lihat gitu ya Pak, yang satunya adalah seorang kaula muda gitu Pak ya. Betul. Yang tadi juga memang kadang-kadang digadang-gadang punya banyak inovasi. Dan tentunya kalau semisal Pak Prabowo sendiri seorang politisi yang juga cukup berpengalaman, sudah makan asam garam. Jadi menurut Bapak itu adalah kombinasi yang cukup baik untuk Indonesia Pak? Paling tidak kita ingin punya regenerasi pemimpin muda yang kemudian saya tidak ingin mengatakan diasuh ya, paling tidak ditemani oleh politisi senior, sehingga politisi-politisi muda ini itu kemudian bisa membawa pikiran-pikiran para senior-senior kita ketika mereka menjabat di kemudian hari. Karena mimpi negara ini kan mimpi yang sangat luhur sebetulnya. Dan mimpi ini harus disosialisasikan dan kemudian diregenerasi ke generasi selanjutnya. Sehingga kalau misalkan kombinasi ini bisa berjalan secara natural gitu ya, saya yakin proses regenerasi itu akan berjalan secara baik. Dan
Pak Prabowo menurut hemat saya adalah guru yang baik. Mengapa guru yang baik? Beliau pernah dididik di Akademi Militer selama 3 tahun, kemudian beliau juga pernah menjabat jabatan-jabatan strategis di kemiliteran. Tapi setelah itu juga beliau masuk ke dalam dunia bisnis, yang tentu ketika kita bicara mengenai dunia bisnis, dia perlu kreatif, dia perlu inovatif, dia perlu bersinergi dengan banyak pihak. Nah, pengalaman-pengalaman ini saya pikir kita bisa lihat sebagai salah satu bentuk kelebihan beliau yang kemudian bisa dideliver kepada Pak Gibran sebagai wakil presiden. Oke. Gitu. Nah, kemudian Pak, setelah di pagi harinya pelantikan, kemudian juga ada selebrasi yang dilakukan, malamnya nih Pak ya, langsung banget nih ya Pak Prabowo dan juga wakilnya langsung mendeklarasikan dan juga menyampaikan siapa saja jajaran kabinet yang akan membersamai di pemerintahannya. Dan hari ini juga langsung pelantikan, ini tuh seperti kalau bahasa sekarang nih sat-sat Pak. Nah, menurut Bapak nih, tanggapannya seperti apa? Apakah itu merupakan salah satu langkah yang cukup baik atau kayaknya terburu-buru atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, kalau saya pikir Pak Prabowo ini kan orang yang kemudian setiap langkah, gerak, tindakan itu terukur. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena beliau adalah seorang tentara yang dididik oleh pemikiran-pemikiran strategis sebetulnya. Jadi dia tidak ingin melakukan kesalahan pada langkah yang pertama, sehingga sudah sejak lama menurut pengamatan saya secara pribadi, beliau itu menimbang beberapa nama yang kemudian akan dimasukkan dalam kabinet, sehingga ketika beliau betul-betul dilantik, beliau kemudian langsung mendeklar ya siapa yang kemudian membantu beliau. Dan beliau adalah orang yang komit ketika beliau dalam kampanye-kampanye sebelumnya menyatakan ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ke-7, dengan kemudian menempatkan kurang lebih ada 17 menteri ya di kabinet beliau yang merupakan menteri pada saat Pak Jokowi menjabat. Sehingga beliau tidak ingin kehilangan waktu sebetulnya, karena waktu sangat berharga, sehingga beliau ingin di hari pertama beliau dilantik, di hari itu juga beliau ingin melantik para pembantu-pembantunya untuk kemudian mendesain Indonesia Emas di tahun 2045. Saya pikir itu bukan langkah satset gitu ya, bukan langkah yang sembrono, bukan langkah yang satset. Ya memang seharusnya begitu. Seorang presiden terpilih, meskipun dia belum dilantik, ada masa. Kan ketika dia sudah tahu hasil keputusan KPU, dia di antara para kandidat-kandidat sebagai pemenang pemilu, maka dia harus melakukan transisi-transisi itu. Memang selama ini kita melihat ada jeda waktu 3 hari, ada jeda waktu 7 hari, sebelum kemudian pelantikan pembantu presiden. Tapi saya pikir ini justru merupakan langkah tidak elegan ketika seorang presiden yang sudah ada masa transisi, dia tidak melantik wakilnya. Dan Pak Prabowo menunjukkan komitmennya bahwa dia akan bergerak maju, cepat, sinergi dengan banyak pihak untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045 tentunya. Baik. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan hal yang sembrono ya Pak? Betul, tentunya. Dan ini adalah hal yang wajar sebetulnya dalam konteks administrasi publik, karena selagi dia punya kesempatan untuk merancang bangun pembantu-pembantunya di saat masa transisi itu, seharusnya dia sudah menilai, menimbang siapa yang kemudian akan menjadi menteri, siapa yang kemudian akan menjadi wakil menteri, apakah kementerian itu dipecah, apakah kementerian itu digabung. Nah, itu sudah dibincangkan dalam masa transisi sebelum beliau dilantik. Dan Pak Prabowo menunjukkan komitmen itu. Saya pikir itu adalah langkah positif bagi seorang presiden ketika dia langsung mengumumkan siapa yang menjadi pembantu-pembantunya. Baik. Nah, kemudian Pak, kalau tadi kan berarti setelah adanya presiden yang sudah dilantik, lalu ada menteri juga yang membantu nih Pak ya. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya, apa saja sih Pak tantangan ya ini yang akan dihadapi oleh kepemerintahannya dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ya? Iya, tantangan kan bisa kita bagi ke dalam 2 kategori ya, ada tantangan global dan tantangan
nasional sendiri. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita punya sistem otonomi daerah yang kemudian juga memberikan tantangan-tantangan lokal bagi presiden. Kalau tantangan global, tentu kita bicara mengenai isu geopolitik, dan itu juga berpengaruh terhadap Indonesia. Misalkan ada perang terus-menerus yang terjadi di Rusia, di Ukraina, yang kemudian mempengaruhi terhadap distribusi pangan. Dan ini tentu mempengaruhi terhadap nilai harga. Itu satu sisi. Kemudian di sisi kedua, terkait dengan geopolitik, tantangannya misalkan perluasan perang Israel-Palestina, yang kemudian berimplikasi terhadap suplai energi. Nah, ini kan jadi tantangan luar biasa juga. Belum lagi dalam konteks global, presiden baru kita ini akan mengalami isu-isu iklim, isu-isu lingkungan, isu-isu ketahanan pangan, isu-isu tenaga kerja. Karena kita tahu demografi dunia ini kan akan mencapai angka yang sangat besar di tahun 2045, dan kita sudah meratifikasi beberapa kesepakatan, beberapa pekerjaan yang awalnya hanya bisa dimasuki oleh warga negara Indonesia. Sekarang dengan ratifikasi itu kan beberapa negara di Asia dan di ASEAN itu bisa bekerja di Indonesia. Dan ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Itu tantangan global sedikit yang bisa saya sampaikan, sehingga mereka harus mulai memikirkan bagaimana kemudian mengantisipasi mengantisipasi dampak geopolitik terhadap harga energi yang akan meningkat, harga pangan yang akan meningkat, dan seterusnya. Belum dalam konteks nasional, kita juga punya banyak tantangan. Misalkan ternyata serapan tenaga kerja yang terus dijanjikan oleh semua pemerintahan, termasuk juga kepala-kepala daerah di daerah-daerah. Tapi kemudian daya serapnya tidak seperti yang mereka janjikan. Dan pemerintah harus aware dengan persoalan ini. Belum lagi dengan ketahanan pangan kita, karena kita punya pandangan yang keliru terkait dengan apa yang seharusnya negara ini lakukan. Makanya tidak heran ketika saya perhatikan pidato pertama presiden, beliau menghendaki, sebetulnya yang beliau kehendaki itu bukan hanya ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan sebetulnya. Dan ini perlu dilakukan oleh pemerintah baru, karena di tahun hitung-hitungan BPS di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia itu di angka 318 juta. Artinya sangat-sangat besar, dan kemudian kebutuhan akan pangan juga begitu besar. Belum lagi persoalan-persoalan perumahan, persoalan-persoalan pasar, dan begitu-begitu. Ini menjadi tantangan-tantangan nasional yang kemudian juga harus dipertimbangkan. Sementara di level lokal, kita tahu bagaimana Pak Prabowo pada pidato pertamanya juga mengingatkan kepada kita bahwa mereka itu diusung oleh rakyat dan mereka harus melayani rakyat. Tapi selama ini pemimpin-pemimpin baik di Sabang sampai Merauke, kita lihat ya tidak semua, tetapi sebagian besar dari mereka, pelayanan terhadap publik itu adalah pelayanan yang tidak optimal, atau saya bisa katakan asal-asalan. Pendidikan yang tidak didorong menjadi pendidikan yang betul-betul serius. Layanan kesehatan juga tidak dilakukan secara cukup serius. Kemudian layanan-layanan dasar itu juga tidak dilakukan secara serius. Sehingga apa? Sehingga tantangan pemerintahan baru ini menjadi sangat besar, karena zaman itu kan bergerak sangat cepat ya. Kadang-kadang tantangannya ada dari level lokal, tiba-tiba ada tantangan dari level nasional, tiba-tiba ada perang, ada macam-macam pandemi yang kemudian harus diantisipasi. Sehingga pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang tidak hanya dia pandai berbicara, tetapi juga mereka harus pandai solve the problem sebetulnya. Oke, jadi itu tadi tantangan ya Pak, yang nanti akan dihadapi. Dan kita juga berharap ya, dengan yang katanya nih Pak ya, memang kabinetnya gemuk ini mampu gitu kan menuntaskan segala persoalan yang kayaknya ini masih belum usai gitu dari periode-periode sebelumnya. Nah Pak, kita akan break sejenak nih. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.